Pernah nggak sih kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan atau rutinitas, tapi karena terlalu sibuk memikirkan orang lain? Lelah memikirkan apa kata mereka, bagaimana penilaian mereka, dan bagaimana caranya agar kamu tetap diterima. Kamu ingin jujur, tapi takut mengecewakan. Kamu ingin berubah, tapi takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, hidupmu perlahan dikendalikan oleh reaksi dan ekspektasi orang lain. Buku ini membahas satu gagasan sederhana namun kuat. Let them, membiarkan orang lain menentukan pilihan dan hidup mereka tanpa kamu berusaha mengontrol atau memikirkan semua reaksi mereka. Penulis menjelaskan bagaimana kebutuhan untuk mengendalikan perilaku, opini, dan penilaian orang lain justru mencuri energi, waktu, dan kedamaian batin kita. Disclaimer terlebih dahulu, untuk mendapat insight lebih lengkap dari buku ini, bisa membaca bukunya secara fisik ataupun digital. Mari kita mulai ringkasannya. Banyak dari kita merasa hidup terasa berat, tujuan sulit tercapai, dan kebahagiaan seperti selalu menjauh. Tapi seringkali, masalahnya bukan karena kita kurang mampu atau kurang berusaha. Masalahnya adalah kekuatan yang tanpa sadar kita berikan kepada orang lain. Kita terlalu sibuk memikirkan pendapat mereka, suasana hati mereka, dan reaksi mereka terhadap pilihan hidup kita. Kita berusaha menyenangkan semua orang, menghindari konflik, dan menyesuaikan diri, sampai akhirnya kehilangan diri sendiri. Penulis menawarkan sebuah perubahan cara pandang yang sederhana, namun sangat membebaskan. Intinya dirangkum dalam dua kata, let them. Biarkan orang lain berpikir, berkata, dan bertindak sesuai pilihan mereka. Biarkan mereka kecewa, biarkan mereka salah paham, biarkan mereka menjalani hidupnya. Karena saat kamu berhenti mencoba mengontrol hal-hal di luar kendalimu, kamu berhenti menguras energi untuk sesuatu yang tidak pernah bisa kamu menangkan. Let them bukan tentang menyerah atau tidak peduli. Ini tentang memahami batas kendali. Kamu tidak bisa mengendalikan opini, emosi, atau tindakan orang lain. Semakin keras kamu mencoba, semakin lelah dan frustrasi kamu jadinya. Dengan mengatakan let them, kamu berhenti bereaksi dan mulai memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk hidup dengan lebih tenang. Namun teori ini tidak berhenti di sana. Ada langkah kedua yang sama pentingnya, let me. Jika let them membantumu melepaskan beban emosional, let me membantumu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Let me berarti bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan untuk mengubah orang lain, tapi untuk bertanggung jawab atas pikiran, pilihan, dan tindakanmu sendiri. Disinilah perubahan nyata terjadi. Kamu berhenti bertanya, kenapa mereka melakukan ini padaku? Dan mulai bertanya, apa yang aku inginkan? Apa langkah terbaik untuk diriku? Let me adalah tentang bertindak dengan sadar, menetapkan batas, memulai percakapan, mengambil keputusan, dan membangun hidup yang kamu inginkan, tanpa menunggu validasi siapapun. Keseimbangan antara let them dan let me adalah kunci. Kamu memberi kebebasan pada orang lain untuk menjadi diri mereka, sekaligus mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu sendiri. Bukan untuk menjauh, bukan untuk pasrah, tapi untuk hidup dengan lebih jujur, fokus, dan berdaya. Saat kamu berhenti membuang energi untuk mengontrol yang tak bisa dikontrol, kamu akhirnya punya ruang untuk membangun hidup yang benar-benar milikmu. Hidup itu melelahkan, bukan hanya karena masalah besar, tapi karena ratusan gangguan kecil yang muncul setiap hari. Notifikasi tak berhenti, antrean panjang, internet lambat, perubahan rencana mendadak, orang yang tidak sopan, rapat berlarut-larut. Satu persatu terlihat sepele, tapi jika dibiarkan semuanya menggerogoti energi dan ketenanganmu. Inilah kelelahan modern, bukan satu luka besar, melainkan ribuan sayatan kecil. Masalahnya bukan pada gangguan itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana kita bereaksi. Setiap kali kamu membiarkan hal-hal di luar kendalimu merusak suasana hati, kamu sedang menyerahkan kekuatanmu. Waktu dan energi adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Jika kamu terus membiarkannya terkuras oleh hal-hal kecil dan perilaku orang lain, stres akan menjadi kondisi permanen. Disinilah the let them theory menjadi alat yang sangat praktis. Prinsipnya sederhana, let them. Saat antrian bergerak lambat, biarkan. Saat orang lain bersikap menyebalkan, biarkan. Bukan karena itu benar atau adil,
tapi karena kamu tidak bisa mengontrolnya. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah responsmu sendiri. Ketika sesuatu memicu stres, katakan let them. Kalimat ini menjadi jeda, pengingat bahwa situasi ini tidak mengancam hidupmu. Setelah itu, lanjutkan dengan let me. Let me berarti memilih respons yang paling melindungi energimu. Tarik napas. Diam sejenak. Alihkan fokus. Ambil tindakan kecil yang berada dalam kendalimu. Stres seringkali muncul secara otomatis. Tubuh tegang, emosi naik, pikiran bereaksi sebelum logika sempat bekerja. Inilah sebabnya kita mudah marah, impulsif, dan kelelahan. Dengan let them, kamu menghentikan kebiasaan bereaksi. Dengan let me, kamu mengambil kembali kendali atas pikiran dan tindakanmu. Penerapan ini sangat terasa di tempat kerja, sumber stres terbesar bagi banyak orang. Kamu tidak bisa mengontrol atasan, janji promosi, atau keputusan perusahaan. Let them. Tapi kamu selalu bisa mengontrol langkahmu sendiri. Let me memperbarui CV, membangun jaringan, mencari peluang baru, atau menetapkan batas yang lebih sehat. Berhenti berharap situasi berubah dengan sendirinya, dan mulai bergerak. Kamu tidak bisa mengontrol dunia atau orang lain, tapi kamu selalu bisa mengontrol responsmu. Setiap kali kamu berkata let them dan let me, kamu memilih ketenangan, fokus, dan dirimu sendiri. Dan di sanalah stres kehilangan kekuatannya. Suatu hari, seorang pendengar podcast menulis dengan ketakutan yang nyaris melumpuhkan. Ia akan menikah dalam hitungan minggu, namun alih-alih bahagia, ia justru diliputi firasat kuat bahwa ada yang salah. Pertengkaran terus terjadi. Hatinya menolak. Tapi bagaimana mungkin membatalkan semuanya? Undangan sudah tersebar, orang tua sudah membayar, dan terlalu banyak orang yang akan kecewa. Ia takut menyakiti siapapun, hingga lupa pada dirinya sendiri. Dan disitulah dilema terbesar manusia muncul. Ketika keputusan yang benar, terasa seperti keputusan yang paling kejam. Padahal jawabannya sederhana, meski menyakitkan. Jika hatimu berteriak untuk berhenti, dengarkan itu. Masalahnya bukan karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu. Masalahnya adalah emosinya sendiri dan emosi orang lain yang akan meledak karenanya. Inilah alasan banyak orang bertahan terlalu lama dalam hubungan, pekerjaan, dan hidup yang salah. Bukan karena bodoh, tapi karena takut menghadapi reaksi emosional orang lain. Kita memilih menyakiti diri sendiri perlahan, demi menghindari satu momen kejujuran yang menyakitkan. Padahal orang dewasa boleh marah, kecewa, sedih, dan patah hati. Emosi adalah bagian normal dari hidup, dan bukan tugasmu untuk melindungi semua orang dari perasaan mereka sendiri. Menghindari percakapan sulit hari ini hanya akan menciptakan penderitaan yang lebih panjang di masa depan. Kejujuran memang melukai. Membatalkan pernikahan akan menyakitkan banyak pihak. Tapi bertahan dalam keputusan yang salah akan menghancurkan lebih banyak jiwa, termasuk jiwamu sendiri. Setiap orang pantas bersama seseorang yang benar-benar memilih mereka sepenuh hati. Disinilah the let them teori bekerja. Let them marah, let them kecewa, let them berduka, dan pada saat yang sama, let me jujur. Let me memilih hidup yang selaras dengan nilai-nilaiku. Saat kamu berhenti memikul emosi orang lain, dan berani mengambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri, kamu tumbuh dewasa. Hidup yang dijalani dengan kejujuran, meski penuh badai, adalah hidup yang paling layak diperjuangkan. Hidup tidak adil, dan cepat atau lambat, kita semua harus menerimanya. Ketidakadilan itu sendiri bukan masalah utama. Masalah sebenarnya muncul ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Pencapaian mereka, penampilan mereka, keberuntungan mereka. Tanpa sadar, kita menjadikan keberhasilan orang lain sebagai bukti bahwa kita gagal, tidak cukup baik, atau tertinggal. Disitulah penderitaan dimulai. Kita tidak bisa mengontrol keberuntungan, waktu, atau kesuksesan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respons kita sendiri. Namun seringkali, alih-alih bergerak maju, kita justru membeku. Kita tenggelam dalam media sosial, merasa rendah diri, kehilangan motivasi, dan menunda hidup kita sendiri. Kita menyiksa diri, padahal tidak ada alasan rasional untuk itu. Terus-menerus memikirkan betapa tidak adilnya hidup hanya menguras energi. Perbandingan yang salah menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Kita gagal karena terlalu sibuk merasa gagal. Faktanya, kita semua memegang kartu yang berbeda. Ada yang lahir dengan kondisi lebih baik,
keluarga lebih mendukung, atau peluang lebih besar. Kita tidak memilih kartu itu. Namun hidup bukan tentang kartu yang kita dapatkan, melainkan bagaimana kita memainkannya. Kesalahan terbesar adalah menatap kartu orang lain terlalu lama sampai lupa memainkan kartu sendiri. Kita tidak sedang bertanding melawan orang lain. Keberhasilan mereka bukan ancaman, melainkan pelajaran. Ada dua jenis perbandingan, yang menyiksa dan yang mengajar. Perbandingan menjadi siksaan ketika kita membandingkan hal-hal yang tidak bisa diubah, bakat bawaan, latar belakang keluarga, tubuh, atau keberuntungan. Psikolog menyebutnya upward comparison, dan kebiasaan ini terbukti merusak harga diri. Kita mencoba mengontrol hal yang berada di luar kendali, lalu heran mengapa merasa tidak berdaya. Disinilah konsep sederhana itu bekerja. Let them. Biarkan orang lain memiliki keunggulan mereka. Biarkan hidup berjalan dengan caranya sendiri. Setelah itu, katakan pada diri sendiri, let me. Biarkan aku fokus pada hidupku, menggunakan energi untuk bertumbuh, bukan menyiksa diri. Namun perbandingan juga bisa menjadi guru. Ketika kita melihat sesuatu pada hidup orang lain yang sebenarnya bisa dibangun, karier, keuangan, kesehatan, karya, itu bukan ancaman. Itu bukti bahwa hal tersebut mungkin. Rasa iri seringkali bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa kita juga mampu, hanya belum berani mulai. Keberhasilan orang lain tidak mencuri apapun darimu. Kesuksesan bukan sumber daya terbatas. Jika kamu mau bertanggung jawab, konsisten, dan bekerja, perbandingan berubah dari racun menjadi kompas. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya membuat orang lain berubah? Jawabannya sederhana, tapi sering menyakitkan untuk diterima. Kamu tidak bisa. Orang hanya berubah ketika mereka merasa ingin berubah. Bukan karena nasihatmu masuk akal, bukan karena ancamanmu menakutkan, dan bukan karena niatmu baik. Jika dorongan itu tidak datang dari dalam diri mereka, perubahan tidak akan bertahan. Keinginan untuk mengubah orang lain biasanya lahir dari cinta. Kita ingin pasangan lebih sehat, keluarga lebih bertanggung jawab, atau sahabat membuat pilihan yang lebih baik. Namun semakin kita menekan, semakin besar perlawanan yang muncul. Bukan karena mereka keras kepala, tetapi karena setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Tekanan yang dibungkus dengan kepedulian selalu terasa seperti ancaman. Ilmu saraf menunjukkan bahwa manusia cenderung memilih kenyamanan saat ini dan menghindari rasa sakit sekarang, meski manfaatnya besar di masa depan. Sofa terasa nyaman hari ini, olahraga terasa melelahkan hari ini. Ditambah lagi, saat seseorang merasa diserang atau dihakimi, otak justru menutup diri. Nasihat berubah menjadi kebisingan. Ancaman menjadi bahan bakar perlawanan. Disinilah let them teori mengubah sudut pandang. Bukan dengan berhenti peduli, tetapi dengan berhenti memaksa. Perubahan sejati harus menjadi ide mereka sendiri. Jika seseorang berubah hanya untuk menyenangkanmu atau menghentikan tekananmu, perubahan itu rapuh dan penuh dendam tersembunyi. Langkah paling penuh kasih seringkali justru yang paling sulit. Berhenti menekan dan mulai menerima. Biarkan orang dewasa menjalani prosesnya sendiri. Biarkan mereka belajar dari konsekuensi pilihannya. Ketika rasa aman hadir, pertahanan turun. Dan hanya di sanalah perubahan nyata bisa tumbuh. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Cara kamu hadir, cara kamu merespons, dan energi yang kamu bawa ke dalam hubungan. Tekanan menciptakan jarak. Penerimaan membuka pengaruh. Kamu tidak bisa memaksa perubahan, tetapi kamu bisa menginspirasinya dengan menjadi ruang aman, bukan sumber tekanan. Ketika kamu berhenti menekan orang lain agar berubah, sesuatu yang penting mulai terjadi. Kamu berhenti berperang dan mulai memiliki pengaruh. Bukan lewat paksaan, melainkan lewat keteladanan dan ruang aman. Disinilah Let Them Theory menawarkan pendekatan praktis dan penuh empati yang disebut ABC Loop, cara untuk membuka pintu perubahan tanpa merusak hubungan. A adalah apologize dan ask. Langkah pertama bukan menasihati, melainkan merendahkan ego. Kamu meminta maaf atas tekanan, penilaian, atau sikap mengontrol yang mungkin selama ini kamu lakukan. Lalu kamu bertanya, bukan untuk mengarahkan, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk memahami. Pertanyaan terbuka membantu seseorang mendengar pikirannya sendiri. Dari sanalah muncul ketegangan batin antara hidup yang mereka jalani dan hidup yang sebenarnya mereka inginkan. Ketegangan inilah sumber motivasi sejati. B adalah back off dan observe behavior.
Setelah percakapan itu, kamu mundur, tidak mengawasi, tidak menagih perubahan, tidak menyindir. Kamu memberi ruang agar dorongan internal itu tumbuh dengan sendirinya. Kamu tetap menjalani perubahan dalam hidupmu sendiri dengan konsisten dan tenang, tanpa ekspektasi bahwa mereka harus mengikuti. Waktu adalah bagian penting dari proses ini. C adalah celebrate dan continue to model change. Ketika mereka menunjukkan kemajuan sekecil apapun, kamu merayakannya. Pujian tulus, perhatian hangat, dan pengakuan sederhana menjadi penguat paling kuat bagi otak manusia. Apa yang sebelumnya terasa sulit mulai terasa menyenangkan. Dan perilaku yang terasa menyenangkan cenderung diulang. ABC Loop bekerja karena manusia bergerak menuju rasa aman, bukan tekanan. Perubahan yang lahir dari penerimaan jauh lebih tahan lama daripada perubahan yang lahir dari paksaan. Intinya sederhana, tekanan menciptakan perlawanan, penerimaan menciptakan pengaruh. Tugasmu bukan mengendalikan orang lain, tetapi menciptakan ruang di mana perubahan bisa muncul dengan sendirinya. Dan apapun hasilnya, kamu tetap memegang kendali atas satu hal terpenting, bagaimana kamu hadir dalam hubungan itu. Banyak orang mengira cinta harus diperjuangkan tanpa henti, bahwa jika kamu cukup sabar, cukup pengertian, cukup mencintai, maka seseorang akan berubah dan akhirnya memilihmu. Kenyataannya jauh lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Orang dewasa selalu menunjukkan perasaannya lewat perilaku. Jika seseorang menginginkanmu, kamu tidak akan dibuat bingung. Masalahnya, dalam percintaan kita sering jatuh cinta bukan pada kenyataan, melainkan pada potensi. Kita mencintai versi seseorang yang ada di kepala kita, bukan orang yang berdiri di depan kita sekarang. Kita memaklumi pesan yang tak dibalas, usaha yang timpang, janji yang terus ditunda, dengan satu kalimat berbahaya, nanti juga berubah. Disitulah kita mulai mengejar, bukan memilih. Let them teori mengajarkan satu prinsip penting dalam hubungan. Berhenti mengejar orang yang tidak memilihmu. Mengejar cinta hanya akan menggerus harga diri. Kamu mulai menjelaskan perilaku buruk mereka, menurunkan standar, dan mengorbankan nilai-nilaimu demi mempertahankan sesuatu yang bahkan belum tentu nyata. Hubungan seperti ini tidak menumbuhkan cinta, ia menumbuhkan kecemasan. Dalam dunia dating modern, kebingungan sering disalahartikan sebagai ketertarikan. Padahal, kebingungan adalah sinyal. Jika seseorang menyukaimu, kamu akan merasakannya dengan jelas, lewat konsistensi, usaha, dan kehadiran emosional. Jika tidak, yang kamu rasakan adalah ragu, menebak-nebak, dan berharap. Dan harapan yang terus dipelihara tanpa bukti hanya akan melukai. Let them berarti membiarkan orang lain menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Biarkan mereka tidak membalas pesan. Biarkan mereka datang setengah-setengah. Biarkan mereka tidak memilihmu. Itu bukan kegagalanmu. Itu informasi. Informasi yang sangat berharga jika kamu cukup berani untuk menerimanya. Lalu datang bagian terpenting. Let me move on. Menghormati dirimu sendiri dengan berhenti bertahan di tempat yang tidak bertumbuh. Mengakui bahwa cinta yang sehat selalu timbal balik. Bahwa kamu tidak perlu membujuk seseorang untuk peduli. Bahwa kamu tidak perlu mengecilkan dirimu agar dicintai. Dating bukan tentang memenangkan seseorang. Dating adalah proses mengenal dirimu sendiri, apa yang kamu butuhkan, apa yang tidak bisa kamu toleransi, dan bagaimana kamu ingin dicintai. Kamu tidak diciptakan hanya untuk menjadi pasangan seseorang. Kamu diciptakan untuk membangun hidup yang utuh dan bermakna. Orang yang tepat akan masuk ke hidup itu, bukan menggantikannya. Banyak orang bertahan karena takut sendirian. Padahal, kesepian dalam hubungan yang salah jauh lebih menyakitkan daripada sendiri dengan harga diri utuh. Seperti sepatu yang terlalu sempit, hubungan yang salah tidak akan tiba-tiba terasa pas hanya karena kamu memakainya lebih lama. Cinta sejati tidak perlu dikejar. Ia tidak membingungkan. Ia tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Cinta sejati saling melangkah mendekat, saling memilih, dan saling hadir. Jika mereka tidak berusaha, mereka tidak layak untuk dikejar. Berhentilah mengejar orang yang tidak memilihmu, karena kamu pantas mendapatkan cinta yang jelas, tenang, dan saling memilih. The Let Them Theory menyampaikan satu pesan inti yang sederhana, tapi sangat mengubah cara kita menjalani hidup. Kamu tidak bisa mengontrol orang lain, dan itu bukan tugasmu. Sumber stres, konflik,
kelelahan emosional, dan hubungan yang menyakitkan seringkali bukan berasal dari apa yang orang lain lakukan, melainkan dari upaya kita yang terus-menerus untuk mengubah, menyelamatkan, mengontrol, atau menyenangkan mereka. Melalui konsep Let Them dan Let Me, buku ini mengajarkan pembagian tanggung jawab yang sehat. Let them berarti membiarkan orang lain berpikir, merasa, memilih, gagal, marah, kecewa, atau pergi tanpa kamu mencoba memperbaikinya. Let me berarti mengambil kembali kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu atur. Pikiran, respons, batasan, dan keputusan hidupmu sendiri. Sekian untuk ringkasan buku kali ini. Semoga kamu yang menonton bisa mendapat insight baru yang dapat dipraktekkan pada hidupmu. Bagi Anda yang ingin mentraktir bincang pustaka bisa melalui link yang sudah tertera pada deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu yang membutuhkan insight dari buku ini. Bagi kamu yang ingin diskusi atau memberi saran buku untuk dibahas pada konten selanjutnya, bisa drop pada kolom komen. Sekian terima kasih, sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya.